Bismillah, semoga bukan WNI. Oke, siap ya Bu? Tua Bangka. Iya. Wait. Pertama-tama, kasih tahu gua dulu. Gua WNI bukan? Oh, bukan. Tenang aja. Kamu bukan WNI kok. Puji Tapi Tuhan. Halo, Stateless. Selamat datang di yang terbayang di Bantal Gebang. episode 1 bersama gua, Bang Tal. Buset, ini episode 1 aja udah ngomongin WNI-WNIan ya. Gimana episode yang lain ya? Makanya, subscribe. Anyway, ya, gue tahu lu pada udah capek jadi WNI. Apalagi sama drama-dramanya. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja. Dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Saya akan lawan. Santai. Di video ini, lu gak bakal hidup sebagai WNI. Gue pengen ajak lu masuk ke kehidupan seorang. Status itu apa bang? Ya, intinya lu gak punya keluarga negaraan. Tapi apa hidup lu bakal lebih baik daripada jadi WNI? Nah, coba dipikir lagi. Normalnya, orang lahir di sebuah negara dan nantinya bakal punya keluarga negaraan. Entah berdasarkan tempat lahirnya atau ngikut orang tuanya. Itu normalnya. Sedangkan lu itu anomali. Lu lahir dari keluarga yang juga gak diakuin sama negara. Nah, itu otomatis menjadikan lu sebagai seorang stateless. Lu gak punya dokumen resmi kayak kebanyakan orang normal. Lu bahkan gak punya bukti kelahiran yang jelas. Secara teknis, lu ada, lu nyata. Tapi secara administratif, lu tuh cuma hantu di mata negara. Hantu yang kalau dia hilang, gak bakal ada yang peduli juga. Ditambah, hidup modern tuh gak ramah sama hantu. Semua hal sekarang butuh bukti kalau lu tuh eksis. Misalnya nih, berobat ditanya identitas, daftar sekolah ditanya dokumen. Ya, sekedar registrasi SIM card aja lu gak bisa. Orang lain tinggal kasih kartu identitas, urusannya selesai. Sedangkan lu, setiap kali ke meja pelayanan, pasti tuh langsung masuk scene investigasi. Makanya lu gak bisa sembarangan keliaran di jalan. Soalnya lu tuh bug, bukan fitur. Sistem gak kenalin keberadaan lu. Dan kalau ada razia, nah, disitulah hidup lu mulai menarik. Menarik borgol aparat. Shit, here we go again. Dunia modern itu dari awal dibangun dengan asumsi semua orang pasti punya negara, semua pasti punya identitas. Makanya hampir semua sistem administrasi sekarang selalu mulai dari data diri. Dan di situ hidup lu mulai ribet. Jadinya banyak hal dalam hidup lu berjalan ala kadarnya. Boleh tinggal tapi statusnya belum jelas, boleh kerja tapi aksesnya terbatas. Dan pelan-pelan lu mulai sadar kalau identitas itu bukan cuma soal kartu ataupun surat. Itu bukti kalau keberadaan lu diakuin sama sistem. Ada satu masalah yang hadir dalam hidup lu bahkan sebelum lu lahir. Orang tua lu gak bisa check up ataupun lahiran di rumah sakit. Itulah kenapa yang ngebantu lu lahiran di intro tadi itu dukun beranak, bukan dokter. Karena rumah sakit butuh dokumen legal buat bisa nerima lu. Tanpa itu, lu ataupun keluarga lu kehilangan akses buat segala fasilitas kesehatan. Birokrasinya berat, lu gak bakal kuat. Dan lagi, gimana kalau tiba-tiba lu digerebek aparat? Gimana kalau tiba-tiba lu ditahan? Gimana kalau... Waduh, banyak banget pertimbangannya ya. Susah sih kalau bukan manusia. Belum lagi ya kalau ngomongin biayanya. Waduh, auto kena kanker sih. Subsidi kayak BPJS atau apapun itu cuma berlaku buat warga, bukan buat hantu kayak lu. Seiring bertambahnya umur, masalah makin kompleks nih. Anak-anak lain mulai sekolah,
upacara tiap hari Senin. Kalau buat lu, hari Senin kayaknya hari yang cocok buat nyawit deh. Enggak, beneran. Bantu panen sawit. Kayak yang udah gue bilang, buat daftar sekolah tuh, lu butuh identitas resmi. Dan itu masalahnya. Banyak anak stateless akhirnya cuma diam di rumah, belajar seadanya di rumah, jauh dari lingkup formal. Itu juga kalau lu beruntung, dalam tanda kutip. Kalau enggak, ya langsung ikut kerja, kayak anak-anak stateless di Sabah. Bukannya bawa buku, mereka malah bawa sawit. Bayangin, lu kecil-kecil udah nyawit, pengen jadi presiden lu. Kalau ngomongin upahnya ya seadanya juga. Upah lu pasti di bawah rata-rata pekerja normal. Soalnya secara administratif lu tuh gampang banget dieksploitasi. Ya kapitalis mana sih yang gak mau dapat pekerja murah? Ente mau lapor? Lah, identitas aja gak jelas. Jadinya banyak kerjaan yang ujung-ujungnya dibayar murah. Dan lu gak bisa banyak ngelawan, karena hidup lu sendiri statusnya masih abu-abu. Dan kalau hidup lu tadi belum cukup susah, tenang, masih ada bonus tes lainnya. Karena selain gampang dieksploitasi buat kerja murah, orang kaya lu, maksudnya hantu kaya lu, juga jadi target empuk perdagangan manusia. Dan masalahnya itu simple. Kalau orang normal hilang, minimal masih ada jejaknya. Lalu kan hantu, dari awal lu gak punya jejak. Gak ada negara yang benar-benar punya kewajiban melindungi lu. Lagian, gak ada yang sadar juga kalau lu hilang. Kalau dipikir-pikir, semua masalah tadi sebenarnya berawal dari satu hal. Gak ada satu sistem pun yang benar-benar mengakui kalau lu ada. Seperti krisis identitas yang dialami suku bajau laut, anak-anak pekerja migran di Sabah, sampai ribuan pengungsi di perbatasan Thailand Myanmar. Meskipun ceritanya beda, penyebabnya juga beda. Tapi ujungnya selalu sama. Lu gak bisa milih akan lahir di mana, siapa orang tua lu, atau negara mana yang bakal ngakuin keberadaan lu. Tapi 3 hal itu bisa nentuin apakah lu punya hak buat sekolah, kerja, atau bahkan dianggap ada. Dan sialnya, meskipun lu sebenarnya punya nama, punya keluarga, tapi selama sistem gak pernah mencatat keberadaan lu bakal tetap jadi bug di dalam sistem. Dan pada akhirnya, even in this economy, jadi WNI mungkin jadi terasa sedikit lebih baik, kan?